Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini gua mau membahas ADMR karena ini saham ada yang minta lah. Ada yang minta teman-teman kita dari YouTube dan DM gue juga di Instagram. Bang, coba bahas ADMR karena memang ini udah lama nggak dibahas guys. Nah, ADMR ini ya, eh ini perusahaan bagus guys. Ya, gua langsung buat catatannya aja guys. Yang perlu lu ketahui tentang ADMR. ADMR ini dia adalah perusahaan produksi batu bara metalurgi. Jadi batu bara metalurgi ini buat industri baja. Baja itu banyak digunakan di seluruh dunia. Bukan batu bara yang buat PLTU ya, yang buat pembangkit listrik bukan. Dia batu bara metalurgi dan batu bara metalurgi ini dia harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi nih batu bara metalurgi. Bisa selisih paling besar itu ya. Paling besar ya guys ya, ingat. Selisihnya bukan berarti 100 US dollar, tapi paling besar bisa selisih batu bara metalurgi dan batu bara yang untuk pembangkit itu, batu bara thermal itu bisa selisih 100 US dollar. Jadi kalau misalkan batu bara yang untuk pembangkit harganya 80 atau 70, metalurgi ini bisa 170 karena kalorinya tinggi gitu guys. Jadi itu bedanya Adaro sama ADMR ya. Karena lu perlu membedakan, ada beberapa orang yang nggak bisa membedakan atau belum bisa, lebih tepatnya belum bisa membedakan antara Adaro dan ADMR. Mereka pikir sama-sama jual batu bara. Nah, itu kita udah tahu. Nah, si ADMR ini dia punya cadangan sekitar 170 juta ton di Kalimantan. Nih guys, dia di Kalimantan Tengah sama Kalimantan Timur. Dia punya cadangan 170 juta ton dan yang berpotensi untuk digali itu 900 juta ton lebih guys. Jadi bedain ya, dia udah punya 170 juta ton yang memungkinkan. Nih, yang memungkinkan dan yang berpotensi untuk masih ada sumbernya lah. Ini katakanlah nih yang sumbernya lagi atau resource ya. Sumber lah. Sumber yang memungkinkan untuk digali itu 90. Dia punya cadangan 170 sekarang dan yang bisa digali kalau misalkan dieksplorasi lagi, dikulik lagi di daerah Kalimantan, anak-anaknya ADMR itu ada 5. Nah, dia punya segini nih, guys. Sedangkan ya total sumber daya batu bara metalurgi itu ada 2,6 miliar ton. Jadi sebenarnya ADMR ini kalau misalkan dia memang bisa sampai ke tahap yang ini guys, dia menguasai hampir setengahnya. Jadi kalau dibilang prospeknya bagus, bagus nggak? Bagus guys. Prospeknya bagus. Asetnya 1,7 miliar, kemudian dia utangnya juga kecil ya, utangnya totalnya kecil dan memang dia utangnya yang paling besar ya di sini nih. Nih, sini nih, pinjaman dari pihak berelasi. Total liabilitasnya 600 juta dolar, asetnya ada 1,7 miliar dan ekuitasnya ada 1 miliar US dollar. 1 miliar ya sekarang sekitar 16 triliunan lah. Nah, itu guys yang kita perlu tahu dari batu bara metalurgi produksinya ADMR. Namanya itu ini guys, environment. Produknya itu mereknya environment. Nah, sekarang kan permasalahannya, Bang, ADMR bisa nggak sampai ke 2000 ke 3000? Kita udah tahu nih prospeknya bagus. Kita udah tahu nih prospeknya dia bagus. Nah, sekarang sahamnya bagaimana? Sebenarnya sahamnya itu karena memang belum diapresiasi market guys nih. Dia belum diapresiasi market karena kenapa? Satu, dia nggak bagi dividen. Kenapa dia nggak bagi dividen? Ini ada alasannya guys. Jadi dia itu memang punya beberapa anak usaha. Dan dari beberapa anak usaha itu yang memang sudah beroperasi, kan dia punya 5. Dia punya 5 nih. Ada 5. Yang baru beroperasi 2. Itu pun baru beroperasi kalau gua nggak salah tahun 2016 dan tahun 2020. Yang 3 lagi masih dalam tahap pengembangan. Pengembangan apa? Konstruksi dan sebagainya. Kalau mau membangun infrastruktur di wilayah tambang, itu butuh dana gede, guys. Jadi, itu alasan, salah satu alasan atau beberapa alasan si ADMR ini belum bagi dividen. Tapi gue percaya nanti kedepannya dia bagi dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada smelter. Dia juga bangun smelter di Kalimantan Utara. Nilainya itu sekitar 2 miliar.
2 miliar US dollar bangun smelter itu nggak kecil guys. Bangun smelter itu bisa sekitar 15 triliun. Nah sekarang gue kalau nggak salah dilihat ya guys, ada info smelternya ADMR pemurnian aluminium ya. Kalau gue nggak salah pemurnian aluminium smelternya itu. Nah dia nilainya 2 miliar lebih US dollar. Bukan 2 miliar ya guys, bukan 2 miliar rupiah, 2 miliar US dollar. 2 miliar US dollar itu setara dengan kira-kira 30 triliunan lah. 32 triliun. Kalau kurs US dollar sekarang 16.000. 32 T. Jadi itu adalah alasan kenapa ADMR belum bagi dividen. Dia punya duitnya nggak? Harusnya punya. Kalau misalkan dia bisa bangun smelter, kemudian dia bisa bangun infrastruktur tambang ya, yang memang ada 5 tambang di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu, dia ada duitnya. Cuman dia belum bagi dividen. Alhasil sahamnya belum di apresiasi market. Kemudian yang kedua guys, smelternya ini kan masih dalam tahap konstruksi. Tadinya sudah ada yang mau beli siapa? Hyundai guys. Hyundai, lu lihat beritanya ada Hyundai ini. Hyundai batalkan MOU ADMR. Jadi karena di fans K-popnya Hyundai menganggap bahwa, nah ini ditekan K-popers, Hyundai batal beli aluminium dari Adaro Mineral. Jadi karena memang ada penekanan dari dari K-popersnya Hyundai ya, atau fans K-popersnya lah. Kan kalau di Korea memang, lu kalau nonton drama Korea tahu biasanya. Memang di sana itu kalau misalkan menekan sebuah perusahaan itu hebat gitu loh. Menekan artis, menekan perusahaan hebat. Nah sekarang Hyundai nih, dia batal beli aluminium. Tadinya kalau misalkan ADMR sudah jadi smelternya, produknya itu diserap sama Hyundai. Nah, cuman karena ada desakan dari K-popers, karena dianggap itu mencemari lingkungan atau merusak lingkungan, sehingga Hyundai batal. Nah, itu juga termasuk salah satu yang investor melihatnya, oh ini gimana nih ke depannya gitu. Karena smelternya ini juga masih dalam tahap konstruksi. Tapi bukan berarti ketika Hyundai batal, ya, bukan berarti ketika Hyundai batal, nggak ada lagi perusahaan yang mau nyerap produknya ADMR. Nah, jadi sekarang gimana guys? Karena ADMR masih nyari guys, masih nyari nanti kerjasama dengan siapa gitu ya, yang mau menyerap produknya ADMR. Kesimpulannya, ADMR kalau menurut gue ya guys, dia belum akan kemana-mana. Karena kan kita lihat valuasinya juga mahal. Kalau misalkan turun, ya bisa turun. Kalau misalkan naik, belum ada yang bisa membuat ADMR ini nanti terbang ke 1.500, ke 2.000 gitu. Kalau misalkan memang di luar dari fundamentalnya kan gue nggak tahu ya. Cuman kesimpulannya, ADMR ini sekarang belum menarik. Ya ntar aja kita misalkan nyari lagi, kita masuk lagi ketika dia udah mulai nih mengoperasikan keseluruhan tambang. Keseluruhan tambangnya kan ada 5. 5-5-nya udah beroperasi, 5-5-nya sudah menghasilkan. Sekarang baru 2 nih guys. Makanya dia biasanya memproduksi sekitar 4 juta ton. Target tahun ini nih produksi batubara metalurgi itu 4 juta ton kalau gua nggak salah nih ya, 4 juta ton. Jadi kesimpulannya ADMR sekarang belum menarik, tapi ke depan ADMR memang punya prospek bagus. Nah, kapan kita masuknya? Ya ntar kalau udah ada perkembangan dari smelternya ini, dan kalau misalkan sudah ada informasi dari dividen. Kita sekarang nyari yang dividen dulu aja guys, kondisi pasar begini gitu ya. Yang naik juga saham-saham itu, yang turun juga saham-saham. Kita sekarang kalau bisa, kalau gue nih ya, kalau yang gue lakukan adalah gue lagi sering-sering beli saham-saham yang big cap tapi robo. Cuman kalau misalkan naik terlalu tinggi, gue nggak ngeliat gitu, apalagi valuasinya udah nggak ngotak. Nah, balik lagi ke ADMR, kesimpulannya ya sekarang kalau menurut gue belum menarik, tapi kapan kita masuk? Ntar kalau misalkan dia udah bagi dividen nih. Bagi dividen kan, dan kalau misalkan tambang-tambangnya sudah beroperasi dengan penuh, dan kalau misalkan sudah ada kejelasan dari smelternya nanti, produk dari smelternya si Adaro Mineral yang di Kalimantan Utara itu diserap oleh siapa? Gitu guys. Itu sih kalau gue ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.